Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, menerima pengajaran firman Tuhan yang diperintahkan Allah sebagai perintah yang pertama dan yang utama bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita minggu ini ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Ajarkan berulang-ulang. Kalau dikatakan berulang-ulang, tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, 3 kali, bahkan setiap ada kesempatan, ajarkan berulang-ulang kepada anak kita tentang perintah Tuhan ini. Kita tadi sudah membacakan apa perintah Tuhan itu kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah istilah dalam dunia pendidikan mengatakan from womb to tomb, yang artinya sebuah proses belajar seseorang itu berlangsung secara berkelanjutan, tetapi juga berulang-ulang. Itu proses belajar kalau dalam dunia pendidikan, berkelanjutan, tetapi juga berulang-ulang kali. Orang dewasa seperti kita ini, saudara-saudaraku, tentu kita tidak dapat secara instan tahu untuk berbicara, tahu untuk merangkak, tahu untuk berjalan, bahkan berlari, jika tidak diajarkan sejak masih kanak-kanak atau bayi. Kalau tidak diajarkan berulang kali dan terus-menerus oleh orang tua kita. Pola asuh orang tua dalam mendidik dan mengajar anak tentu sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anaknya. Orang tua mana yang tidak bangga melihat anak-anak berhasil dalam cita-cita, usaha dan pencapaiannya? Tentu semua orang tua akan bangga. Semua orang tua senang melihat anaknya berhasil dalam pencapaiannya. Begitu juga dengan anak mana yang tidak bersyukur memiliki orang tua yang sudah mengajar, yang sudah mendidik mereka hingga bisa sukses. Tentu semua bersukacita. Era sekarang ini, saudara-saudaraku, sering terjadi di sana sini. Anak-anak yang mulai melupakan ajaran didikan orang tua. Bahkan tidak jarang hal melupakan ini telah menjadi bagian dari kehidupan kekristenan. Karena apa? Karena tidak sedikit orang-orang Kristen yang sudah menjadi amnesia rohani, atau orang Kristen yang lupa melakukan perintah ketetapan Tuhan ini. Untuk itu, saudara-saudaraku, tema firman Tuhan kita hari ini, ajarkanlah berulang-ulang perintah Tuhan. Ini akan menghantar kita memahami bagian Alkitab ini, Kitab Ulangan, yang menjadi dasar perenungan kita pada hari Minggu ini. Adalah kitab kelima dari kelompok kitab Taurat atau Pentateuk. Pentateuk ini ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di mana kelima kitab ini diilhamkan Tuhan Allah melalui tulisan Nabi Musa. Secara khusus di dalam Ulangan 6 ayat 1-9 ini berisikan kelanjutan suruhan Musa yang menyerukan kepada bangsa Israel. Ayat ini merupakan kelanjutan dari seruan Musa kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel yang telah diizinkan Tuhan Allah memasuki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Umat Allah yang pada saat itu, saudara-saudaraku, berada di padang gurun, itu adalah
generasi kedua sejak mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi yang akan masuk menuju tanah perjanjian itu adalah generasi kedua. Termasuk juga Nabi Musa tidak diizinkan Allah masuk ke tanah perjanjian itu. Yang diizinkan adalah siapa? Anak-anak mereka. Sebagai pengganti Musa, Allah memilih Yosua membawa bangsa itu memasuki tanah Kanaan. Anak-anak mereka pada generasi pertama, anak cucu mereka lah yang sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh atau yang melimpah susu dan madunya, artinya melimpah berkat di sana. Jadi Musa mengingatkan kembali bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan itu. Mereka kembali diberitahukan, diajar, dinasihati oleh Musa mengenai sejarah penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel itu. Musa sendiri mengajarkannya, mengingatkannya berulang-ulang. Pengajaran ulang ini dimaksudkan Musa maksudkan pengajaran ini supaya apa? Supaya generasi penerus ini, supaya generasi penerus mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya umat Israel, nenek moyang mereka banyak menyimpang dari perintah Allah. Allah sudah nyatakan luar biasa penyertaannya, mujizatnya bagi mereka. Tapi bisa juga mereka menyimpang, menyembah ilah-ilah, menyembah sesembahan dari bangsa yang lain yang tidak dikehendaki oleh Allah. Supaya tidak salah lagi, supaya generasi penerus ini yang kita kenal sekarang mengatakan generasi milenial, supaya mereka tidak jatuh kepada kesalahan kita yang kita lakukan. Jadi kita harus mengajarkannya berulang-ulang dan secara terus-menerus kepada anak-anak cucu kita. Asa ulang lupa kita diholong ni rohani Tuhan tayi ngolwo. Jala asa taboto mengulang holongi tudong hatta jolma. Amin. Untuk itulah Musa mengingatkan ini kembali, supaya tahu betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita manusia, dan supaya kita tahu menerapkan kasih itu kepada Allah dan kepada sesama kita. Unang do saya senyum-senyum kita molo menjalo kapasu-pasu siat Tuhani. Alai tu geleng tahita sadis. Tu orang tua tahita sadis. Tu Tuhan tajol tahita sadis. Bahkan tu bertiga-tiga sayur di pasar sadis. Berapa sayurnya Bu? Satu ikat? Datang dijawab begini, 10.000. Wah, mahal amat ya. Adam lah ya, 10.000 katanya pula itu. Kan nggak saya di sini. 10.000 deh tawar musik. Ibu nggak tahu ditawar musik orang mati. Kan udah saya di situ. Malutung pe kenawar kamu apa? Amangin ang, unang pasal di situ. Bolehlah juga saudara-saudaraku kita katakan sekali-sekali, bolehlah ya Bu 10.000. Itu toh. Itu fokus nih aholan tentu harus ada 10.000 di atas harga yang tawar ini. Amin. Unang pasal di situ. Orang menyesal nih mana ke tukang sayur. So udah berjual itu. Mengingat tawaran ni inatan ang terlalu sadis ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kesoni itu, semoni itu halak nama nanda orang di rumah Tuhan. Tudungan na jolma pedang pas ada su, alai ditunjukkannya kasihnya itu kepada orang lain. Mulai dari hal-hal kecil, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Nah, dia dari bawah tu akan geleng tai memulakan si semoni. Dari kita orang tua, amin. Dari kita, mau sotajar hodo mengulang orang roa semoni. Dang botolnya kagak lengteng. Makanya dibayar imu saya tadi berkata pikir. Berulang-ulang dikatakan. Supaya kita juga mengajarkannya berulang-ulang secara terus-menerus kepada anak-anak kita. Itu molo na tua-tua ni halak kita ala batak mendok. Melubuinya bah ulang masong naon yang gelek pun haduan. Kan begitu ya Bapak Ibu. Amin. Begitu ya. Unang buuk na song naon yang gelek pun haduan. Aku dah tamat SD. Inomaknya gelek pun tamat manyan SD apa nak SMP. Aku dah tamat SMA. Inomaknya anak kon sarjana. Artinya lebih dari diri kita. Kalau SMA anakku sarjana manyan. Au kaplik kusada muluguin yan managam doaw lumiyan sada kapling geleku haduan kan itu makanya dulu lagi hugo pe macari arian nang bokarin lahong pasti kolahong geleki dan seterusnya nomor tadi di jauh deh. Itu keinginan kita lebih dari kita. Harapan kita untuk anak kita. Alay paingat untuk ka amata. Unang rarat amangda cita-cita muna na margalingi. Unang doiro ayaw ba? Muli siya na mangulyaw. Holasada lo inataku o manigelekon. Bulugo niya na anak ko duwan. Lumi niya siya nawi. Unang gabi soni pangilun muna. Tugyang litay. Biarlah cita-cita yang baik itu yang kita tanamkan untuk anak-anak kita, generasi kita. Nah, kemudian saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 1 dan 3 Musa membuka pasal ini dengan ajakan bagi bangsa Israel untuk menaruh rasa hormat, untuk menaruh rasa takut dan mentaati perintah dan peraturan Tuhan Allah. Dengan sepenuh hati Musa berusaha membuat mereka kembali memiliki hubungan yang patuh dan setia terhadap perintah Tuhan itu. Mengingat sekarang mereka hendak memasuki tanah Kanaan yang terkenal dengan banyaknya ilah lain dan masyarakat yang tidak mengenal Allah Israel. Jadi bangsa Israel diajak. Karena di sana nanti tanah Kanaan itu banyak di situ sesembahan masyarakat Kanaan yang bertetangga dengan kehendak Allah. Sunang tergoda untuk situ. Kupaingat temu senari nasi Musa. Maka diwajibkan saudara-saudara, mereka itu diwajibkan atau diharuskan memegang teguh perintah. Ketetapan dan peraturan Allah itu supaya apa? Dikatakan tadi, bukan untuk Allah tujuannya, supaya baik keadaan. Jadi bukan untuk Allah perintah ini disampaikan. Tujuannya bukan untuk kepentingan Allah, tapi supaya baik keadaan bangsa Israel, supaya panjang umur dan supaya bertambah banyak keturunan bangsa Israel ini. Dan mengingatkan bangsa itu juga bahwa Allah yang dulu itu, Allah yang mereka sembah, Allah yang nenek moyang mereka, Allah yang sudah luar biasa melawat, yang sudah luar biasa memimpin bangsa itu dalam segala kehidupannya hingga mereka akan sampai ke tanah
Kanaan saat itu. Jadi sebagai orang tua bangsa Israel mengajarkan kepada keturunan mereka, diingatkan tentang sejarah bagaimana Allah sudah melawat, bagaimana Allah sudah memimpin bangsa ini. Bahwa Allah yang memimpin mereka itu juga yang akan memimpin atau memberkati keturunannya di hari besok dan sampai selama-lamanya. Ayaw manginang sa hudok di dakuboto salah na hudokod na. Ayak kay ibu-ibuon ahli sejarah mo. Toho dia mang? Wala menurut teman ahli sejarah do kay ibu-ibuon. Dia mah ahli sejarah atau ni mo mah? Dia mah ahli sejarahnya. Ay persoalan 20 Natal nasal kui inguton debe. Huingot dobe baru menikah kita dulu. Ini natural na to. Habe nga magpahog mo sunari. Sakit kali hatiku kau bikin. Ina tondo to. Iya pahok punay man yan ibereng kan yo. MC persoalan na 20 tahun asal ingot-ingot sampai sekarang. Saya kesalahan masahiyo ingot-ingot. Idu yamar jamita padita dihitaan. Saya mar minggu adong sahalak amata mandok tu padita. Amang padita. Ayaw bang gado amang padita ba? Tuinata di jago nami ba? Inamak tonto. Gua meda na dito. Ay namaloan inata mangaluli heaven na bangon. Bisa mandok naso jago molo inata na malo mangaluli heaven. Jago kan? Napadua ang muse namaloan inataon mangalopa. Naroon pa dito ba? Sumaldo yan naroon ako naroon pa dito. Ay supola heran be iba di tikyon. Molo jumago be jay gay jadi inata sinamata. Ay supola heran be iba di bagas sa tikyon. Molo tumpe malo inata ngalok pa. Naroon pa dito. Jadi roon pa dito Batakkan mo, songon dia do harwa jago ni naktay mga luli heaven na ni Dokmi na amat mo. Ido ama manang idia be heaven ubayin pasti